Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Ketika jari pengisi langit bersentuhan dengan bintang 1000 api, cahaya keemasan yang menyilaukan bersemi seperti cahaya matahari. Sinar cahaya melesat ke segala arah dari titik kontak seperti duri tajam. Gelombang energi yang mengerikan meletus, menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Pada saat ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa murid lembah api terbakar menjadi pucat karena tekanan yang mengerikan. Bahkan beberapa raja asal yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut pada pemandangan di depan mata mereka. Dua orang yang berdiri di atas panggung saat ini tidak diragukan lagi merupakan ahli puncak generasi muda. Putra-putra surga yang sombong, naga dan burung ponik di antara manusia. Meskipun mereka masih muda, mereka berdua telah menunjukkan watak orang-orang hebat di arena ini. Di masa depan, mereka berdua pasti akan berdiri di puncak seluruh benua. Dengan pemikiran itu, banyak pakar yang hadir mulai memiliki kesan tambahan terhadap keduanya. Karena mereka adalah orang-orang dengan bakat luar biasa, tentu saja lebih baik berteman dengan mereka. Memiliki teman tambahan selalu lebih baik daripada memiliki musuh tambahan. Bahkan ada banyak kultivator raja asal mulai berpikir untuk bergabung dengan lembah api terbakar. Lembah api terbakar adalah faksi terkuat di selatan ekstrim. Ditambah dengan anak kesayangan surga seperti Kinyan, kemakmuran masa depan faksi mereka sudah jelas. Jika mereka dapat bergabung dengan mereka saat ini, kekuatan klan di belakang orang-orang ini pasti akan meningkat di masa depan. Adapun Xiaoyan, tetua pertama lembah api terbakar secara pribadi telah mengundangnya 2 hari yang lalu. Lembah api terbakar juga bersikap ingin menariknya. Jika lembah api terbakar benar-benar memperoleh bantuan dari kedua pemuda luar biasa ini, hanya masalah waktu sebelum mereka mendominasi selatan ekstrim. Tentu saja, fondasi utama lembah api terbakar terletak pada fakta bahwa kepala lembah mereka adalah seorang ahli di alam yang mulia asal. Dia adalah satu-satunya ahli yang diketahui di alam yang mulia asal di seluruh wilayah selatan. Dengan pemikiran seperti itu, kesan yang baik tentang lembah api terbakar di hati para ahli yang hadir segera menjadi lebih besar. Bahkan ada beberapa orang yang telah memutuskan untuk secara resmi menyerahkan diri ke dalam pelukan lembah api terbakar setelah masalah ini selesai. Ketika semua orang di bawah panggung sedang menghitung dalam hati mereka, Xiaoyan dan Kinyan saat ini tengah terlibat dalam pertarungan sengit di atas arena. Segel langit terbakar, raksasa api surgawi, teknik gajah raksasa. Teriakan keras terus bergema di atas arena. Tinju dan telapak tangan saling beradu dan raksasa itu menyatu. Seluruh alun-alun hancur dalam tabrakan hebat ini. Pada akhirnya, tetua lembah api terbakar melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru mengaktifkan formasi besar di bawah alun-alun. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh alun-alun. Ketika keduanya bertabrakan, riak energi terus meletus dan bertabrakan hebat dengan dinding energi emas. Mengikuti gelombang riak energi, seluruh formasi besar terus berguncang. Teknik Dao sudah tidak mampu memuaskan hasrat kedua orang di arena. Ketika Kinyan menggunakan kekuatan jalan agung untuk menggumpalkan tombak api panjang, Xiaoyan juga mengepalkan tangannya yang besar. Penguasa Suan hitam pekat segera muncul di tangannya. Lengannya bergetar, dan api biru pucat langsung menyebar, menyebabkan seluruh penggaris besar itu berubah menjadi warna biru menyala. Auranya memenuhi langit dan suhunya yang sangat tinggi sangat mengejutkan. Ini adalah api surgawi ya. Ketika Kinyan melihat api biru pucat yang melekat pada penguasa Suan Xiaoyan, matanya yang dipenuhi api kuning kemerahan tanpa sadar terfokus. Nada suaranya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan di depannya benar-benar memiliki api surgawi. Dengan cara ini bukankah keuntungan dari jalan api agungnya akan hilang sepenuhnya? Bagus, biarkan aku merasakan kekuatan paling hebat yang legendaris di dunia, ucap Kinyan. Kinyan juga memiliki atribut api dan juga merupakan orang yang difavoritkan di antara generasi muda. Meskipun ia menghadapi api surgawi, ia sebenarnya tidak takut. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi fanatik. Seolah-olah ia tidak sabar untuk beradu dengan api surgawi milik Xiaoyan.
Dengan teriakan keras, kaki Qin Yan sekali lagi menginjak plafon batu yang sudah hancur. Sosoknya melesat maju dan langsung tiba di depan Xiaoyan yang memegang penggaris besar yang menyala-nyala. Ujung tombak di tangannya segera menusuk ke arah Xiaoyan dengan cara yang sangat cepat dan ganas. Wajah Xiaoyan juga menampakkan ekspresi fanatik. Sambil tertawa keras, dia melambaikan tangan dewanya dan penguasa Suan di tangannya segera berayun keluar. Penggaris besar yang tampaknya tidak praktis itu tampak seringan anak panah di tangan Xiaoyan. Tubuh penguasa Suan bertabrakan dengan keras dengan tombak yang cepat dan ganas. Percikan api yang indah langsung keluar dan suara tabrakan yang jelas tidak berhenti. Sosok itu berbalik. Tombak panjang menari-nari, penguasa Suan besar menyapu, tombak itu tiba-tiba berputar dan tubuh penguasa Suan berdatar. Serangan dan pertahanannya cepat dan ganas. Kedua belah pihak tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mengandalkan gerakan yang sangat sombong, bahkan api surgawi Xiaoyan sebenarnya tidak mampu menekan orang di depannya untuk sementara waktu. Suara benturan yang jelas terus terdengar. Tombak panjang yang menyala di tangan Qin Yan seperti ular yang cepat. Ia berputar ke kiri dan ke kanan, dan dengan cerdik menghindari penguasa Suan besar Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan menarik tangannya tepat waktu, kemungkinan besar luka berdarah besar akan tertinggal di lengannya. Setelah Qin Yan berhasil menyerang, dia terus menerkam ke depan. Seolah-olah dia tidak mau memberi kesempatan pada Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak takut sedikit pun. Tubuh penguasa Suan yang lebar itu terbalik beberapa kali dan sepenuhnya memblokir semua serangan Qin Yan. Setelah itu kakinya dengan lembut menekan udara kosong dan dia melompat ke udara. Penguasa Suan di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Segera setelah itu dia menebas ke bawah dengan keras. Qin Yan tidak berani ceroboh. Tombak panjang di tangannya dengan tergesa-gesa berayun horizontal. Saat keduanya bertabrakan, tombak panjang di tangan Qin Yan langsung tertekuk. Batang tombak yang tertekuk itu langsung menekan dadanya. Kekuatan yang ditimbulkannya menyebabkan darah di tubuh Qin Yan bergejolak. Tenggorokannya tanpa sadar mengeluarkan erangan teredam. Ketika mereka berdua berpisah lagi, wajah mereka tampak agak pucat. Ketika mereka saling memandang, mereka juga tampak agak sengsara. Namun justru pertempuran semacam inilah yang membuat mereka berdua merasa lebih puas. Keduanya mengangkat pandangan dan saling memandang saat senyum liar muncul dari sudut mulut mereka. Keduanya terengah-engah dan mengedarkan sisa origin Qi di tubuh mereka. Setelah pertempuran sengit, sudah waktunya bagi mereka berdua untuk bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Xiaoyan, tidak peduli siapa yang menang atau kalah hari ini, aku akan mengingatnya di hatiku. Ketika kamu dan aku sudah membaik di masa depan, aku pasti akan mencarimu untuk bertarung lagi. Ucap Qin Yan. Baiklah, aku akan menunggu. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Qin Yan menegakkan tubuhnya. Tubuhnya tersentak saat tombak panjang di tangannya menari. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang energi yang menyala-nyala mulai berkumpul. Bersama dengan origin Qi di tubuh Qin Yan, semuanya mengalir ke tombak panjang di tangannya. Xiaoyan, mari kita putuskan pemenangnya dengan satu serangan. Aku juga akan memperlihatkan kepadamu jalan agungku. Amarah membara surga. Saat tawa arogannya terdengar, Qin Yan segera memegang tombak panjang itu erat-erat dengan kedua tangannya. Dia menjepit tombak panjang dengan kedua tangannya. Saat tombak panjang diayunkan secara horizontal, api yang berkobar segera membumbung ke langit dari kedua ujung tombak panjang itu. Dalam sekejap mata, api yang memenuhi langit menyelimuti seluruh alun-alun. Suhu tinggi yang menakutkan segera menyebar. Udara juga menjadi sangat kering. Pada saat yang sama, atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi tegang. Jalan api berkumpul. Teriakan keras bergema di langit. Dua sinar api melesat keluar dari mata Qin Yan. Energi tertentu antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Api yang memiliki suhu sangat tinggi muncul di ruang hampa, membuat ruang terdistorsi dan mengembang. Akhirnya meledak dengan keras. Qin Yan mengayunkan tombak panjangnya dengan kedua tangan. Setelah bergoyang di udara selama beberapa saat, api di langit mengikuti tarian tombak panjang dan berkumpul bersama. Pada akhirnya, api itu mengembun menjadi tombak panjang yang menyala-nyala di atas kepala Qin Yan. Bahkan para raja asal di tribun penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Mata mereka terpaku pada pemandangan di hadapan mereka dengan kaget. Mereka bahkan tidak berani membayangkan bahwa Qin Yan yang mencapai tahap pengembalian asal tahap akhir dapat menggunakan skill Dao seperti itu. Ini adalah keterampilan Jalan Agung. Qin Yan, dia benar-benar menggunakan keterampilan Jalan Agung. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia masih berada di ranah pengembalian asal? Mereka yang memiliki sedikit pemahaman tentang teknik Jalan Agung langsung terkejut. Bahkan para murid lembah api terbakar yang tidak mengerti alasan dibalik ini juga memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka.
Anak ini, dia akan menghancurkan alun-alun ini. Cepat, perkuat formasi pertahanan. Kita tidak bisa membiarkan anak ini melukai siapapun. Di panggung tinggi, wajah tua Xuan Hua tanpa sadar menampakkan ekspresi serius saat ini. Emosi dalam hatinya juga menjadi cemas setelah munculnya serangan Qin Yan. Para diakan lembah api terbakar di bawah tidak berani bersikap lambat sedikit pun. Mereka buru-buru mengumpulkan diakan lainnya dan bergabung untuk memperkuat formasi di alun-alun. Di bawah galeri tontonan, kelompok Luo Jin sudah berdiri dengan cemas. Alis mereka bertautan erat saat mereka melihat Xiaoyan yang sedang berhadapan dengan Qin Yan di arena. Kelompok orang ini secara alami memahami apa yang disebut keterampilan Jalan Agung. Bahkan dokter peri kecil yang tidak menyadari hal ini merasa sangat cemas di dalam hatinya ketika dia merasakan aura energi yang menakutkan berkumpul di atas kepala Qin Yan. Mata cantiknya dipenuhi dengan kekhawatiran ketika melihat Xiaoyan di dalam arena. Kedua tangannya tanpa sadar mengepal erat. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang di bawah arena, orang yang merasa paling gugup dan serius saat ini tidak diragukan lagi adalah Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa selain menguasai Jalan Agung Api, Qin Yan ini sebenarnya juga menguasai keterampilan Jalan Agung. Ini bisa dikatakan sebagai area yang paling dia abaikan. Tingkat bahaya benda ini tidak kalah dengan teknik Dao tingkat Yi. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika keterampilan dari Jalan Agung benar-benar dapat dilepaskan, kekuatannya akan melampaui semua teknik Dao. Saat ini, Xiaoyan tidak memiliki kemampuan atau metode untuk menguasai teknik Dao Jalan Agung. Ini karena teknik Dao semacam ini biasanya dibentuk oleh beberapa ahli setelah mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam atau kendali yang lebih besar terhadap kekuatan Jalan Agung. Biasanya, jika seseorang ingin mempelajari teknik Jalan Agung, kultivasinya pasti sudah mencapai level Raja Asal. Bahkan ada beberapa yang harus mencapai level Kaisar Asal agar dapat memahami teknik Jalan Agung milik mereka. Pembentukan keterampilan Jalan Agung pada kenyataannya merupakan proses memahami kekuatan Jalan Agung itu sendiri. Di benua ini siapapun yang memahami kekuatan Jalan Agung pasti akan mengembangkan keterampilan Jalan Agung. Pemahaman dan pengembangan kekuatan Jalan Agung memiliki tahapan tersendiri. Sama seperti Doki dan Origin Ki. Tahapan kekuatan Jalan Agung adalah dari rendah ke tinggi, tirai Jalan Agung, jubah Jalan Agung, manifestasi Jalan Agung, keterampilan Jalan Agung, transformasi Jalan Agung, dan Buddha Jalan Agung. Tirai Jalan Agung pada dasarnya tidak berbeda dengan tenda kehampaan yang digunakan Xiaoyan. Adapun jubah Jalan Agung, itu adalah metode lain untuk menggunakan kekuatan Jalan Agung. Jubah itu menggunakan kekuatan Jalan Agung untuk mengembun di permukaan tubuh, untuk membentuk perlindungan yang sederhana dan efektif. Setelah itu ada manifestasi Jalan Agung, yaitu memadatkan kekuatan Jalan Agung menjadi bentuk atau bentuk senjata apapun yang dapat digunakan sesuai keinginan. Keterampilan Jalan Agung merupakan sublimasi lain dari kendali seseorang atas kekuatan Jalan Agung. Kekuatan teknik Dao yang dipahami dan digunakan akan melampaui teknik Dao lainnya. Kekuatan keterampilan Jalan Agung juga akan lebih murni. Oleh karena itu, keterampilan Jalan Agung juga dikenal sebagai Dao skill paling menakutkan di dunia. Tentu saja, hal pertama yang perlu ditekankan dalam hal kekuatan adalah kultivasi pengguna itu sendiri. Tanpa kekuatan yang cukup, tidak peduli seberapa kuat teknik Dao, mustahil untuk menggunakannya. Dibandingkan dengan beberapa tahap sebelumnya, transformasi Jalan Agung jelas lebih menakutkan. Pada tahap ini seseorang akan dapat mengandalkan kekuatan Jalan Agung yang dahsyat untuk menciptakan dunia dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Tentu saja tidak sulit untuk membayangkan betapa dahsyatnya itu. Biasanya, mereka yang dapat memahami dan mengembangkan kekuatan Jalan Agung hingga tahap ini telah menjadi orang-orang yang berdiri di puncak piramida di seluruh benua. Adapun Jalan Agung Sang Buddha, meskipun legenda tentang tingkatan ini tersebar luas di dunia luar, namun hingga kini tidak seorang pun tahu seperti apa sebenarnya. Karena tingkatan itu adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siapapun sejak zaman kuno. Pada saat ini cahaya yang menyilaukan terpancar dari tombak api panjang itu. Aura yang menakutkan membuat semua orang yang hadir terkejut. Sudah sangat sulit untuk melihat situasi yang sebenarnya di arena di bawah cahaya itu. Hanya sejumlah kecil orang yang nyaris tidak dapat melihat situasi di arena. Sosok Xiaoyan berdiri di udara kosong. Penguasa Xuan berat di tangannya telah dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Ekspresi serius di wajahnya tidak berkurang sedikit pun. Pertarungan ini mungkin jauh lebih intens dari yang dibayangkannya. Jika dia ingin mengalahkan Qin Yan, sudah sangat sulit bagi teknik Dao biasa untuk berguna. Dengan cara ini, satu-satunya metode saat ini adalah Xiaoyan perlahan mengulurkan kedua tangannya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dua jenis api, satu putih dan satu biru, muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, di bawah tatapan tidak percaya Qin Yan, kedua tangannya perlahan menyatu. Anak ini, apa yang coba dia lakukan? Di luar arena,
Wajah tua Li Chengsu berkedut saat ia melihat dengan jelas gerakan tangan Xiaoyan. Dia benar-benar tidak berani percaya bahwa Xiaoyan memiliki dua jenis api surgawi. Selain itu, Xiaoyan telah menggunakan cara yang sangat berlebihan untuk secara paksa menampar kedua api surgawi itu bersama-sama. Bukankah tindakan semacam ini tidak berbeda dengan mencari kematian? Jika bukan karena ketenangan Xiaoyan, dia mungkin sudah menghentikannya sejak lama. Apa yang sedang coba dilakukan anak ini? Mata tua Li Chengsu menatap tajam ke arah Xiaoyan, tidak berani melewatkan sedetik pun. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapannya menatap tajam ke arah nyala api yang menyilaukan, yang berulang kali memancarkan percikan dari tangan Xiaoyan. Meskipun gugusan api itu tampak indah, semua orang jelas tahu bahwa begitu kedua jenis api surgawi itu meledak, kekuatannya kemungkinan besar akan menyebabkan bahkan raja asal yang hadir pun tergerak. Tetua Agung, apa yang sedang Xiaoyan coba lakukan? Karena perubahan yang tak terduga di arena itu terlalu mengejutkan, bahkan para tetua lainnya tidak dapat melihat dengan jelas situasi sebenarnya di dalam arena di bawah cahaya yang menyilaukan itu. Mereka hanya bisa merasakan bahwa ada energi yang sangat besar yang dengan cepat berkumpul di antara tangan Xiaoyan. Aura semacam itu mungkin belum sepenuhnya menggumpal, tetapi itu telah menyebabkan hati mereka merasa gelisah. Pada saat yang sama, ekspresi para raja asal lainnya di bawah juga berubah. Auranya begitu kuat sehingga bahkan mereka merasakan tekanan samar. Mereka semua adalah ahli yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di selatan yang ekstrim. Jadi mereka jelas tidak akan cukup bodoh untuk mengabaikan situasi. Mereka juga tidak akan ceroboh hanya karena lawan mereka adalah junior. Meskipun kultivasi Xiao dan Qin Yan setingkat di bawah mereka, semua orang jelas mengerti bahwa kedua orang ini tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat. Jika ada yang berani meremehkan mereka, kemungkinan besar bahkan seorang ahli raja asal akan menderita. Waktu terus berlalu. Pada saat ini teratai api biru pucat yang indah perlahan menggumpal di tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan akhirnya sepenuhnya turun ke alun-alun. Aura yang mengerikan. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan pengembalian asal? Ekspresi semua ahli yang hadir langsung berubah ketika kekuatan dan tekanan menyapu langit di atas tanah terbuka. Hati semua orang sangat terkejut karenanya. Wajah tua Li Chengsu menjadi sangat serius. Tidak apa-apa jika hanya mereka berdua. Namun ada cukup banyak murid dari lembah api terbakar yang hadir. Tentu saja, dia tidak bisa dengan mudah menangani masalah ini. Para tetua lembah api berkobar. Dengarkan, segera perkuat formasi. Kita tidak bisa membiarkan pertempuran ini mempengaruhi para murid di luar. Semua tetua lembah api terbakar yang hadir segera menganggukkan kepala mereka atas perintah ini. Bahkan para diakan melangkah maju satu demi satu. Hati mereka menjadi serius saat mereka menuangkan origin ki di dalam tubuh mereka ke dalam formasi yang menyelimuti seluruh alun-alun. Seketika, cahaya keemasan bersinar. Aura yang pekat membuat hati para penonton sedikit rileks. Dengan perlindungan formasi, semua orang di dunia luar akhirnya memiliki sedikit kepercayaan diri di hati mereka. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Qin Yan di arena juga mengirimkan tombak api besar dan teratai api ke depan. Aura tajam dan mendominasi dari tombak api itu dengan mudah merobek ruang saat gelombang api melingkar menyapu keluar. Lantai yang sudah hancur mulai mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah suhu yang sangat tinggi. Bahkan seorang ahli raja asal biasa tidak akan berani dengan mudah memblokir serangan seperti itu. Di sisi lain, teratai api yang tampak setenang air musim gugur sedang menuju langsung ke arah tombak api. Teratai api biru itu perlahan berputar di kampaan, tampak cantik dan tidak berbahaya. Namun kemanapun ia lewat, kehampaan itu akan runtuh tanpa suara. Tak lama kemudian, teratai api dan tombak api akhirnya bertabrakan dengan suara dentuman keras di tengah kegelisahan hati para penonton. Dunia bergetar saat suara dengungan terdengar. Gelombang energi tak terlihat menyapu keluar, menyebabkan ruang dan daratan runtuh dalam sekejap mata. Formasi pertahanan yang dipenuhi cahaya keemasan segera mulai bergetar hebat. Api yang kuat di dalam tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa dihentikan oleh formasi tersebut. Wajah para pengurus lembah api terbakar yang terus-menerus memasuk energi ke formasi itu tiba-tiba memucat. Origin ki di tubuh mereka tersebar, dan seteguk darah segar menyembur keluar. Tanpa bantuan para diakan ini, kekuatan formasi pertahanan segera melemah. Meskipun masih ada tetua lembah api terbakar yang menyerang bersama, guncangan formasi menjadi semakin kuat. Kekuatan yang berulang kali menyapu di dalamnya, menyebabkan orang merasa takut. Setiap kali energi bertabrakan dengan formasi, itu membuat hati setiap orang yang hadir bergetar. Hal ini terus berlanjut hingga pada saat tertentu, ketika energi dalam formasi tersebut meledak sepenuhnya, dan gelombang kecut energi yang menakutkan sekali lagi dengan kejam menghantam formasi tersebut. Saat suara retakan yang jelas terdengar, pupil semua orang yang hadir tiba-tiba menyusut. Ekspresi wajah tua Li Chengsu langsung berubah drastis. Sebelum dia bisa melakukan apapun,
Gelombang api yang mengerikan menerobos formasi pertahanan, menutupi langit saat menyebar ke segala arah. Api yang berkobar itu tampaknya ingin melahap segalanya karena suhu yang sangat tinggi itu dengan cepat melelehkan plafon batu di dekatnya. Para raja asal yang berada di bawah plafon itu dengan tergesa-gesa mengedarkan origin ki di tubuh mereka. Dengan tergesa-gesa mundur sambil menghalangi kekuatan yang menakutkan itu. Ini buruk. Ekspresi Li Chengsu berubah drastis, namun semuanya sudah terlambat. Gelombang api yang menakutkan itu dengan gila-gilaan menelan alun-alun. Sudah tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan energi ini. Wajah semua murid lembah api terbakar menjadi pucat pasi. Hati mereka dipenuhi rasa takut saat mereka melihat api penghancur yang mendekati mereka. Tubuh mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Mereka hanya bisa berdiri dengan hampa di tempat mereka berada dan menunggu kematian. Kalian berdua bocah nakal. Kalian akan menghancurkan lembah api terbakarku. Namun pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara desahan di area tersebut. Hampir pada saat yang sama, semua orang yang hadir terkejut melihat bahwa gelombang api yang menyapu dengan liar itu benar-benar berhenti di udara ketika kalimat ini terdengar. Kemudian, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun dari langit. Energi tak kasat mata itu berubah menjadi dua tangan raksasa yang tampaknya memiliki kemampuan untuk menentang surga. Dia benar-benar menggunakan metode yang sangat aneh untuk sekali lagi mengumpulkan energi api yang tersebar bersama-sama. Energi yang menakutkan itu dengan cepat menyusut kembali. Dan aura destruktif yang menyelimuti kepala semua orang langsung menghilang. Energi itu juga kembali ke tubuh Xiaoyan dan Qinyan dalam sekejap mata. Kemunculan pemandangan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Wajah mereka menampakkan ekspresi tidak percaya. Namun sekelompok tetua dari lembah api terbakar itu tiba-tiba teringat sesuatu. Mata semua orang langsung memancarkan cahaya gembira. Kebingungan di hati mereka pun langsung sirna. Sebaliknya, itu tergantikan oleh kegembiraan liar karena selamat dari malapetaka. Kepala lembah telah muncul. Kepala lembah telah bertindak. Kepala lembah, kamu akhirnya kembali. Para tetua lembah api terbakar termasuk Li Chengsu akhirnya menghela nafas panjang lega di dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemimpin lembah api terbakar akan muncul pada saat yang genting seperti itu, dan bahkan menggunakan metode yang menentang surga untuk menyelamatkan semua murid lembah api terbakar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.